Setelah Yelin berjalan menjelajahi alam rahasia, tiba-tiba, dia dikejar oleh banyak sekali monster, yang semuanya berlari mengejarnya. Dengan gelombang monster yang sangat banyak seperti itu, Yelin berharap, dia akan mendapatkan cukup banyak pengalaman bertarung. Setelah dirasa cukup banyak monster yang mengejarnya, Yelin pun berhenti. Dia terlihat cukup kelelahan, setelah berlari cukup jauh. Sekarang, Yelin akan mencoba Forbidden Curse yang baru saja dia pelajari, kepada monster-monster yang ada di sana. Kemudian, Yelin mengaktifkan kutukan yang akan dia gunakan untuk menghabisi monster-monster itu, yaitu Destructive Shures. Sebuah aura berbentuk tengkorak manusia muncul di atas Yelin. Aura itu menjulang tinggi dan memancarkan gelombang ke arah monster-monster yang mengepung. Dalam hatinya, Yelin tak menyangka jika kutukan itu sangatlah mengerikan. Kekuatan, kelincahan, dan energi spiritual meningkat 2 kali lipat dengan aktivitas Burning Reincarnation. Bahkan, monster level 10 sekalipun mungkin tak akan mampu menahan serangan petir pemusnah dunia dalam kekuatan penuhnya. Setelahnya, Yelin melompat dan melesat untuk menghabisi monster-monster itu dalam sekali serangan, menggunakan tangan kosong saja. Kekuatan yang dia tunjukkan sangatlah luar biasa. Bahkan, jumlah monster yang sangat banyak pun bukan jadi masalah baginya. Namun, efek yang Yelin dapatkan setelah menggunakan kekuatan kutukan terlarangnya. Dia menua dengan sangat cepat, hanya dalam waktu 5 menit saja. Jika Yelin tidak ingin mengungkap tubuh abadinya, maka dia harus menghentikan penggunaan Forbidden Curse Burning Reincarnation setelah 1 menit. Jika dia tetap menggunakan sampai batas waktunya, maka dia akan menua dan akan ketahuan. Setelahnya, Yelin meregenerasi tubuhnya kembali, dan dia pun, dalam waktu sekejap, kembali muda lagi. Setelah kembali pulih, melanjutkan perburuannya lagi. Dia tidak ingin membuang-buang waktu untuk beristirahat. Selanjutnya, Yelin melepaskan tangan kirinya untuk melakukan pengorbanan. Lalu, dia mengaktifkan segel dengan tangan kanannya. Segel itu muncul di bawah tubuhnya dan mengelilinginya. Tak lama kemudian, sebuah muncul pusaran energi di atas langit yang berputar dan mengeluarkan badai petir yang sangat banyak. Skill itu adalah Forbidden Curse World Ending Fury. Menghabisi serigala abu-abu level 3, Yelin mendapatkan hadiah 30 XP. Menghabisi ular 2 kepala berlevel 5, Yelin mendapat hadiah 50 XP. Menghabisi kalajengking armor level 6, Yelin mendapatkan hadiah 60 XP. Menghabisi centaur level 6, Yelin mendapatkan hadiah 60 XP. Dan menghabisi lebah pembunuh level 2, Yelin mendapatkan hadiah 20 XP. Dan akhirnya Yelin pun naik level. Yelin cukup senang, karena dia langsung naik ke level 3 hanya dalam sekali gerakan saja. Setelah naik level, Yelin berhasil mempelajari kutukan baru, yaitu Hellfire Scourge and the Sky. Beberapa saat kemudian, terlihat seorang wanita yang datang ke tempat pertarungan Yelin sebelumnya. Tempat itu terlihat sangat hancur, dan hanya ada bekas gosong. Bahkan, banyak sekali mayat monster yang hampir menjadi abu. Wanita itu adalah Zhu Gexiao. Dia tidak percaya melihat kejadian yang ada di depan matanya. Banyak sekali monster berubah menjadi abu. Zhu Gexiao bertanya-tanya, apa yang terjadi di tempat itu? Zhu Gexiao menemukan setitik api di salah satu pohon. Dia tahu, jika api itu adalah Hellfire. Zhu Gexiao melihat dan mengamati api itu. Dia heran, seharusnya, tidak ada pengguna elemen api lain di Qingcheng selain dirinya. Jadi, bagaimana bisa ada fluktuasi elemen api sekuat ini? Tiba-tiba, Zhu Gexiao melihat sesuatu. Dia melihat sebuah asap pembakaran yang tidak jauh dari tempatnya berdiri saat ini. Menurutnya, hal ini disebabkan oleh manusia. Gelombang elemen api ini, kemungkinan, sekuat api miliknya. Jika ini benar, Qingcheng kali ini, penuh dengan naga tersembunyi. Zhu Gexiao sangat penasaran, dan ingin mengetahui siapa orang yang telah melakukan ini semua. Panel berpindah di suatu tempat. Seseorang terlihat sedang membakar daging hasil buruannya. Tentu saja, orang itu adalah Yelin. Yelin tidak menyangka, ternyata daging babi demon bermata 3, rasanya sangatlah enak. Pertempuran sebelumnya, telah menghabiskan terlalu banyak energi. Jadi, Yelin perlu makan lebih banyak lagi, untuk mengisi ulang energinya. Setelah menghabiskan semua dagingnya, Yelin kali ini sudah sangat kenyang. Dan sekarang adalah, saatnya untuk Yelin pergi ke area yang lebih jauh,
dan berburu monster lagi. Sebelum Ye Lin pergi, dia dipanggil oleh Zhu Gexiao. Ye Lin cukup terkejut, karena ada orang lain di sana. Zhu Gexiao bertanya, apa yang Ye Lin lakukan di tempat itu? Ye Lin terlihat cukup kesal, dia tidak menyangka akan bertemu dengan Zhu Gexiao di tempat itu. Jika begini, rahasianya bisa ketahuan. Ye Lin mencoba untuk tenang. Dia mengatakan, jika dia hanya sedang memanggang sesuatu untuk dimakan. Zhu Gexiao mengatakan, kalau dia sudah mengatakannya sejak lama, bahwa kelas penyihir Forbidden itu benar-benar tidak cocok untuk berburu sendirian. Dan sekarang, sudah terlambat bagi Ye Lin untuk menyesali keputusannya yang telah menolak ajakannya. Mengikuti Zhu Gexiao sekarang, tidak akan membantunya. Sekarang Zhu Gexiao tidak punya waktu untuk bekerja sama. Ada hal yang harus dia lakukan. Zhu Gexiao meminta Ye Lin agar tidak mengekor padanya. Ye Lin pun terlihat kesal atas apa yang diucapkan oleh Zhu Gexiao. Dalam hatinya, Ye Lin tak tahu logika macam apa yang Zhu Gexiao katakan. Menurut Ye Lin, Zhu Gexiao sudah kehilangan beberapa sel otaknya. Sebelum Zhu Gexiao pergi, dia bertanya kepada Ye Lin, apakah Ye Lin melihat seseorang lewat tempat itu? Orang itu sangatlah kuat. Dia mahir dalam mengendalikan elemen api, kemungkinan besar, orang itu sudah menguasai Hellfire. Ye Lin berpura-pura menjawab pertanyaan Zhu Gexiao. Agar tidak ketahuan, Ye Lin menunjuk ke suatu arah. Ye Lin mengatakan, jika dia melihat seorang pria tampan pergi ke arah sana. Dalam hatinya, Ye Lin tidak akan membiarkan Zhu Gexiao terus menempel padanya. Dan untuk sekarang, Ye Lin tidak akan bisa lagi memakai sihir Hellfire, atau dia akan ketahuan. Setelah beberapa saat berjalan mencari pengguna Hellfire itu, Zhu Gexiao sangat kesal karena tidak menemukan orang itu. Dia menyalahkan Ye Lin, karena dia telah menunjukkan arah yang tidak benar. Tiba-tiba, Zhu Gexiao merasakan sesuatu di atas dari tempatnya berdiri. Dia langsung menoleh ke atas. Ternyata di atasnya saat ini ada sosok monster Behemoth darah naga berlevel 8. Monster itu sangatlah besar, dan sudah bersiap menangkap tubuh Zhu Gexiao. Namun dengan sigap, Zhu Gexiao berhasil menghindari serangan monster itu, dengan melompat ke samping. Zhu Gexiao sangat terkejut, karena tiba-tiba ada monster berlevel 8 di tempat itu. Jika melawan monster berlevel 8, Zhu Gexiao tidak yakin, jika dia bisa menang. Kemudian, Zhu Gexiao teringat kepada Ye Lin. Dia bertanya-tanya, di mana Ye Lin saat ini. Zhu Gexiao yakin, jika Ye Lin pasti sudah kabur saat ini. Namun walaupun tak yakin, Zhu Gexiao tidak mau menyerah begitu saja. Dia menembakkan Fireball Storm ke arah Behemoth itu. Monster itu tak berniat menghindari serangan Zhu Gexiao. Ledakan pun terjadi di beberapa tubuh monster itu. Namun, serangan itu tidak berefek apapun padanya. Monster itu langsung melihat ke arah Zhu Gexiao. Lalu, dia melompat dengan kecepatan tinggi ke arah Zhu Gexiao. Zhu Gexiao tak kalah lincah dari klaster itu. Dia juga melompat untuk menghindari tubrukan monster itu. Sembari menyiapkan serangan berikutnya ke arah monster itu, Zhu Gexiao mengatakan, jika dia tidak akan menyerah sampai akhir. Dia akan melawan monster itu, sampai titik darah penghabisan. Serangan api yang cukup banyak, dan lebih banyak dari yang sebelumnya, ditembakkan ke arah monster itu. Namun, hanya dengan aumannya saja, serangan itu berhasil dipatahkan dengan sangat mudah, dan tidak berhasil mengenainya. Bahkan, api itu pun berhasil dikembalikan ke arah Zhu Gexiao. Zhu Gexiao sangat terkejut, dan dia tak sempat menghindarinya, sehingga dia terkena serangannya sendiri. Zhu Gexiao terjatuh dan mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya. Dia menyesal, karena dia telah sombong di alam rahasia ini. Dia kali ini benar-benar tahu, kalau Behemoth darah naga level 8, benar-benar tidak terkalahkan bagi siapapun. Menurutnya, mati di tempat itu dengan cara seperti ini, tidak terlalu memalukan baginya. Tiba-tiba, monster Behemoth itu terbakar oleh Hellfire. Monster itu mencoba lepas, dan memadamkan api yang membakar tubuhnya. Namun, itu percuma saja. Sebab, api itu sekali menempel, tidak akan bisa padam, sebelum benda itu benar-benar terbakar menjadi abu. Dan akhirnya, monster itu pun menyerah, dan tewas terpanggang. Mata Zhu Gexiao terbelalak. Dia kali ini benar-benar melihat monster Behemoth darah nada level 8, tewas terpanggang oleh Hellfire. Kemudian, Zhu Gexiao melihat seseorang berdiri di atas pohon. Dia tahu, ternyata orang itulah yang telah menyelamatkannya. Zhu Gexiao berterima kasih kepada orang itu, karena telah menyelamatkan nyawanya. Zhu Gexiao bertanya, siapakah nama orang itu? Ternyata, Ye Lin muncul menggunakan penyamaran.
Dia mengaku, namanya adalah Ling Ye. Ling dari fajar, dan Ye dari malam. Zhuge Xiao bertanya kepada Ling Ye, dia dari akademi mana? Sebab, dia telah menyelamatkan hidupnya, dan sekarang Zhuge Xiao ingin berterima kasih kepadanya dengan benar. Dalam hatinya, Yelin sama sekali tidak butuh ucapan terima kasih dari Zhuge Xiao yang dianggap sebagai wanita bodoh. Kemudian, Yelin berniat pergi. Tapi, sebelum dia pergi, Yelin mengatakan bahwa dia tidak perlu ucapan terima kasih dari Zhuge Xiao. Sebab, itu hanyalah usaha sedikit baginya. Zhuge Xiao mencoba berdiri, dan dia mencoba menghentikan Yelin, agar dia tidak pergi meninggalkannya. Yelin menyuruh Zhuge Xiao untuk tidak mengikutinya. Sebab, di depan ada monster yang lebih kuat daripada monster sebelumnya. Yelin juga mengatakan, jika ini bukan tempat yang seharusnya Zhuge Xiao datangi, dengan kekuatannya yang saat ini. Dan juga, Yelin menyarankan Zhuge Xiao, agar dia memakai pakaiannya dengan benar dulu. Melihat pakaiannya yang sedikit terbuka, Zhuge Xiao langsung malu, dan menjatuhkan dirinya ke tanah, untuk menutupi bagian tubuhnya, yang sedikit terekspos. Zhuge Xiao berteriak kepada Yelin, agar dia menunggunya. Sebab, dia pasti akan segera menyusulnya. Zhuge Xiao yakin, kalau suatu hari nanti, dia akan berdiri dengan bangga di sisinya. Namun, Yelin mengabaikan Zhuge Xiao, dan terus melompat pergi menjauh darinya. Setelah dirasa cukup jauh, Yelin pun melepas penyamarannya. Yelin lega, dengan ini, seharusnya sudah bisa membuat Zhuge Xiao tidak terus menempel padanya. Yelin membuka panel sistemnya. Dia sedikit kesal, karena dia baru saja membuang-buang waktunya yang sangat berharga, hanya untuk menyelamatkan gadis bodoh itu. Sekarang, dia harus segera mungkin naik level. Yelin membaca skill baru yang dia dapatkan, yaitu Forbidden Curse baru. Skill ini, pengorbanan 2,5 tahun sisa hidup untuk meniadakan satu luka fatal. Yelin sedikit heran dengan skill yang satu ini. Sebab, Forbidden Spellcaster ini benar-benar kelas yang berumur pendek. Selalu saja bermain-main dengan sisa hidup. Tapi bagi Yelin, skill ini seperti dewa penolong. Dengan menggunakan Forbidden Curse ini, Yelin bisa meniadakan satu serangan fatal. Itu berarti Yelin tidak perlu takut, meskipun seseorang menikam jantungnya dari belakang. Apalagi, dengan ini, bahkan Forbidden Curse yang membutuhkan pengorbanan jantung atau kepala, dia bisa menggunakannya sekali secara aktif. Menurut Yelin, ini terlalu bagus sekali untuknya. Dan sekarang, Yelin dapat meningkatkan levelnya dengan sembrono tanpa batas. Tidak ada yang bisa menghentikan kecepatan levelingnya. 3 hari berikutnya. Hari ini adalah hari terakhir ujian. Ujian hampir selesai, banyak orang tua siswa yang berharap anaknya bisa keluar dan mencapai level 8. Para kepala akademi pun kembali berkumpul di tempatnya untuk menantikan kedatangan murid-murid mereka. Kepala Akademi King Cheng memberi salam kepada kepala akademi yang lainnya. Kepala akademi yang berambut pendek menanyakan, apa yang dia pamerkan sekarang. Dia bertanya-tanya, memangnya kenapa, kalau dia mempunyai 2 job rank triple S. Kepala sekolah yang berbadan pendek membenarkannya. Menurutnya, terkadang, level bisa lebih penting daripada kelas rank. Kepala akademi yang berambut merah ikut membenarkannya. Menurutnya, rekor tertinggi ujian alam rahasia King Cheng adalah level 11, dan masih belum terpecahkan sampai saat ini. Dia ingat jika murid itu dari Akademi Yuchai. Akademi itu adalah akademi milik kepala akademi yang berambut pendek tadi. Dia ingin tahu, apakah rekor itu akan terpecahkan tahun ini. Kepala akademi King Cheng yakin, jika muridnya pasti bisa memecahkannya kali ini. Tiba-tiba, ada seseorang yang datang sembari mengatakan, jika kepala sekolah akademi memang punya selera yang tinggi. Dia bertanya, apakah dia boleh ikut bergabung dengan mereka. Pria ini bernama Zhuge Qianxing. Kemudian, kepala sekolah Yuchai langsung menyapanya. Dia mengatakan, jika mereka sudah lama tidak berjumpa. Kepala akademi King Cheng mengatakan, jika Tuan Zhuge adalah ahli astrologi top di King Cheng. Ini adalah suatu kehormatan bagi mereka, karena dapat bergabung dengan Tuan Zhuge. Zhuge Qianxing mengatakan, kalau kepala sekolah akademi terlalu baik padanya. Sebab, dia hanya datang ke tempat itu untuk melihat anaknya. Zhuge Qianxing menanyakan, apakah anaknya tidak membuat masalah belakangan ini. Kepala akademi King Cheng tahu, jika Zhuge Qianxing sangat menyayangi putrinya. Kepala akademi King Cheng menenangkannya. Sebab, putrinya adalah kebanggaan Akademi King Cheng. Tak lama kemudian, ada seseorang yang berteriak, jika ada
yang telah keluar dari dalam alam rahasia. Zhuge Qianxing heran, padahal waktunya masih belum habis. Namun, sudah ada yang keluar dari sana. Kepala Akademi Qing Cheng menduga, kemungkinan mereka keluar karena terluka. Ternyata, yang keluar pertama adalah Zhuge Xiao. Dia langsung mendatangi ayahnya dan bertanya, kenapa ayahnya berada di sana. Kepala Akademi Qing Cheng langsung bertanya, kenapa dia sudah keluar, padahal waktunya belum habis. Dan Zhuge Qianxing bertanya, berapa level putrinya itu saat ini. Ternyata, Zhuge Xiao sudah mencapai level 12. Sontak saja, pengakuan Zhuge Xiao itu langsung membuat semua kepala akademi sangat terkejut. Sebab, rekor baru telah terpecahkan. Yang paling senang adalah kepala akademi Qing Cheng. Sebab, rekor baru itu didapatkan oleh murid akademinya. Menurutnya, Zhuge Xiao memang pantas menjadi seorang fire mage. Dia dapat memecahkan rekor dalam sekali jalan. Zhuge Qianxing menganggap putrinya itu sangat keras kepala. Kalau saja, dia mau menunggu sampai waktunya habis sebelum keluar. Dia, bahkan mungkin bisa punya kesempatan untuk mencapai level 13. Menurut Zhuge Xiao, dia sudah sangat bosan. Semua itu karena butuh waktu lama untuk menemukan monster di sekitar level 10, dan hadiah XP yang dia dapatkan juga sangat kecil. Namun, tujuan sebenarnya dari Zhuge Xiao adalah, dia ingin menemukan Yelin yang sebelumnya menyamar menjadi Ling Ye. Kali ini, Zhuge Xiao tidak akan membiarkannya lolos. Di sisi lain, tiba-tiba, Yelin bersin dengan sangat keras. Dia merasa aneh. Sebab, tempat itu tidaklah dingin. Namun, kenapa tiba-tiba dia bersin? Yelin menduga, apakah ada orang yang sedang mengutuknya sekarang? Setelah berjalan mencari monster di area level 10, Yelin sama sekali tidak menemukan keberadaan monster di sana. Yelin menduga, ini diakibatkan karena dia grinding terlalu berlebihan. Kemudian, Yelin mengangkat tangannya ke atas. Dia ingin memperluas jangkauan pencariannya dengan menggunakan Forbidden Course yang baru saja dia pelajari. Yang akan Yelin gunakan adalah Forbidden Course Instantaneous Dance. Skill ini mengorbankan sebuah organ dan akan mendapatkan kelincahan berdasarkan tingkat kepentingan organ itu. Maksimal, Yelin akan mendapatkan 10 kali kelincahan tambahan dengan durasi 1 jam. Yelin pun langsung mengaktifkan skill itu. Organ yang dikorbankan adalah ginjalnya. Dia pun akhirnya mendapatkan 10 kali kelincahan. Menurutnya, bahkan, seorang assassin level 50 pun akan mustahil memiliki kecepatan yang mengerikan seperti itu. Yelin tertawa bahagia. Sebab, rasanya sangat luar biasa. Setelahnya, dia pergi untuk mencari monster yang masih hidup. Lompatan Yelin sangat luar biasa. Bahkan, efek gelombangnya hingga dapat membuat tempat yang dia lewati sampai hancur berantakan. Di tempat lain, terlihat ada beberapa monster Storm Mantis. Mereka menyadari ada sesuatu yang mendekat ke arah mereka. Yelin cukup senang, karena dia menemukan 3 Storm Mantis. Dan semua itu adalah miliknya. Dengan mengorbankan kandung kemihnya, Yelin langsung menembakkan petir ke arah 3 Storm Mantis itu. Dan otomatis, ketika monster itu pun langsung mati di tempat. Tak lama kemudian, banyak peserta yang mulai keluar dari alam rahasia. Di antara mereka ada yang senang, ada juga yang ketakutan. Bahkan, ada yang sampai terluka parah. Namun, di depan gerbang, Zhuge Xiao tidak peduli pada mereka. Dia di sana, hanya menunggu Ling Ye muncul dari dalam gerbang. Tapi Zhuge Xiao heran, kenapa Ling Ye masih belum muncul juga. Seseorang di tengah lapangan mengumumkan, jika waktu ujian hanya tersisa 5 menit lagi. Dia menyuruh seluruh kandidat yang sudah menyelesaikan ujian, agar segera kembali ke area yang sudah ditentukan akademi masing-masing. Dan sekarang waktunya tinggal 3 menit lagi. Zhuge Xiao mulai panik. Sebab, Ling Ye belum juga keluar. Dia menduga, apakah dia melewatkannya? Tapi itu mustahil, sebab, dia dari tadi berdiri di sana, di depan pintu masuk. Dan akhirnya, seseorang keluar dari dalam alam rahasia. Zhuge Xiao yakin jika itu pasti adalah Ling Ye. Namun, Zhuge Xiao sedikit kecewa. Sebab, yang keluar adalah Yelin. Yelin mengatakan, jika waktunya sudah habis, jadi dia keluar. Yelin bertanya, apakah ada masalah? Setelah mengetahui yang keluar bukan Ling Ye, tapi malah Yelin. Sikap Zhuge Xiao langsung berubah. Dia langsung menyuruh Yelin untuk menjauh darinya. Yelin kesal. Dia penasaran, ada apa dengan wanita gila itu?
Setelahnya, Kepala Akademi King Cheng mendatangi Ye Lin, bertanya berapa levelnya sekarang. Dengan santainya, Ye Lin mengatakan, jika dia saat ini sudah berlevel 16.